Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Jumat tanggal 13 Juni 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasa, kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini nggak terlalu banyak pergerakan sih untuk indeks IHSG. Eh, Itu minus 0,25% ke level 7.204 ya. Tadi sih sempat mencoba buat naik tapi mentok cuman di 72 30-an ya untuk harga tertinggi IHSG hari ini gagal break di atas 7240. Jadi ya berarti belum bisa break di atas 7240 untuk sampai hari Kamis dan besok Jumat ya. Dan seperti biasa Jumat itu agak agak rawan dan kemungkinan kalau nggak ada sentimen yang gimana-gimana baik secara eksternal maupun internal, itu kemungkinan untuk IHSG nggak terlalu ramai. Hari ini juga nggak seramai yang kemarin-kemarin ya. Jadi hari ini IHSG pun juga nggak seramai yang kemarin-kemarin. Jadi hati-hati untuk besok. Kalau misal sepi, itu kayaknya ya IHSG-nya cenderung kalau nggak sideways seperti ini ya hati-hati aja kalau koreksi. Kemungkinan kalaupun merah juga harusnya sih nggak dalam-dalam banget ya kalau nggak ada sentimen yang ngaruh untuk yang ngaruh-ngaruh banget lah. Kita lihat besok. Kalau kita lihat kondisi indeks IHSG hari ini tanggal 12 Juni, jadi kita bisa lihat bareng-bareng ya, kalau IHSG hari ini hitungannya nggak seramai yang kemarin-kemarin, dan malahan yang mendominasi hari ini transaksi di IHSG ada saham Bumi yang paling ramai ya. Nilai transaksinya 979 M ya. Kemudian BRMS, Antam, BRPT. Sedangkan untuk perbankannya ini saham-saham utamanya sepi sih hari ini di hari Kamis, apalagi besok Jumat ya. Kalau hari Kamisnya aja udah sepi ya, mungkin untuk Jumat ya kalau nggak ada sentimen yang ngaruh banget, kemungkinan masih sepi untuk saham-saham utamanya seperti BBRI, BBCA, Bank Mandiri ya, hari ini nggak terlalu ramai. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan asingnya sih nggak beda jauh juga ya, maksudnya sama yang keluar, cuman ya ini nggak terlalu ramai untuk hari ini. Hari ini yang paling banyak dibeli oleh asing ada BRMS ya, masih BRMS. Asingnya net buy 112 M, kemudian Bank BNI asingnya net buy 53 M aja. Antam juga masih masuk hari ini asingnya, walaupun cuman 49,7 M. Toba hari ini naik cukup tinggi ya, itu disertai asing masuk 39 M aja. Kemudian Telkom masuk nggak terlalu banyak 37 M. Bank BCA juga masuk walaupun cuma 35 M ya. Jadi hari ini nggak terlalu rame, yang paling banyak dibeli oleh asing. Kemudian yang paling banyak dijual ini ada Adaro, Bekas, PGO, BRPT, Bank BRI, ASI. Ini untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng. Paling banyak didistribusi oleh asing hari ini ada Adaro sama Bekas ya. Untuk Adaro sendiri net sell 74 M-an. Kemudian untuk Bekas net sell 62 M, PGO net sell 61 M. Jadi ya untuk besok kayaknya sih mungkin akan sideways dulu ya. Kalau nggak merah hati-hati aja, jangan buru-buru buat entry. Mungkin yang kemarin di awal minggu ini tanggal 10 udah taking profit. Ya kalau besok mau nyicil-nyicil di saham-saham yang momentum secara teknikalnya bagus, disclaimer ya. Cuma jangan langsung all in lah. Tetap sedia cash saja. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Coba kita cek untuk kondisi market secara globalnya gimana hari ini tanggal 12 Juni. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang pertama ini kita akan cek untuk harga Bitcoin hari ini koreksi. Lumayan dalam lah untuk Bitcoin ke 107. Kemarin kan 109-an ya, pas video terakhir kita cek itu Bitcoin ada di 109-an. 109 ribuan, sekarang di 107.433 US dollar per koinnya. Jadi turun lumayan dalam hari ini 1,14%. Hati-hati untuk besok kalau misal Bitcoin sampai nanti malam itu masih koreksi, biasanya indeks saham juga
mengikuti sih kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, Bitcoin turun ikutan turun, Bitcoin naik tinggi ikutan naik. Nah, itu untuk Bitcoin aset beresiko soalnya ini. Jadi kalau turun berarti ya kurang bagus. Kita lihat lagi lebih ke bawah ada emas ya. Emas hari ini naik setelah tadi turun lumayan dalam sampai ke harga 3360-an, hari ini naik di 3383-an pas video ini kita buat jam 5 lebih ya. Jadi masih running trade. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk emas hari ini tanggal 12 ya, masih sideways sih. Masih di area sini-sini aja. Jadi masih wait and see mungkin ya. Tunggu apakah akan buat candle bullish atau candle bearish. Kalau candlenya bullish ya hati-hati ya. Indeks saham ada potensi koreksi lagi kalau misal emas itu buat candle bullish. Oke, itu untuk emas ya. Selanjutnya coba kita cek crude oil ya. Kemarin itu naik cukup tinggi untuk crude oil. Sempat nyentuh resist ya. Untuk crude ya, kemarin nyentuh resistennya bahkan break di atas 67 tapi hari ini gagal bertahan di atas 67 langsung bukan langsung merah sih, tadi langsung open gap atas dulu di pembukaan market. Kemudian koreksi turun dan gagal bertahan di atas 67. Jadi mungkin yang udah taking profit tadi ya jangan buru-buru buat entry sih, lihat situasi kondisinya ya. Kita lihat situasi kondisi untuk crude oil ya. Biasanya buat teman-teman yang udah mengikuti crude oil pasti tahu untuk sentimen-sentimen apa aja yang bikin harga crude oil ini naik atau turun ya untuk minyak mentahnya. Biasanya itu sih eh ikuti aja berita dari ini ya, apa ya? Dari inventory minyak ya, biasanya inventory minyak Amerika itu dirilis setiap minggunya, bisa dipantau. Kemudian berita-berita dari Timur Tengah, khususnya negara-negara penghasil minyak ya, negara-negara penghasil minyak. OPEC ya, OPEC sama OPEC Plus. OPEC Plus itu Rusia. Jadi itu bisa dipantau kebijakannya gimana, itu yang sangat mempengaruhi untuk pergerakan minyak sejauh ini ya. Dan kalau lihat crude oil untuk hari ini sih kayaknya masih pantau 67 ini sih. Siapa tahu nanti malam bisa break di atas itu kan bisa lanjut naik lagi. Cuman kalau plusnya di bawah 67,60-an US dollar per barel ya mending eh yang misal ambil posisi buy ya taking profit, atau yang mau ambil posisi sell mau melakukan short selling, disclaimer ya, resiko ditanggung sendiri-sendiri karena misal main di futures kan ini kontraknya cukup gede untuk crude oil, jadi perlu hati-hati, harus punya equity yang kuat ya. Kalau equity-nya sedikit mending cari yang aman aja, main di forex ya, ya pair yang spreadnya rendah dan volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Di emas pun juga harus equity-nya kuat, soalnya itu sangat volatile ya untuk emas hitungannya untuk futures. Oke, itu untuk kondisi global buat pertimbangan aja. Jadi mungkin untuk besok masih pantau ini sih. Kemungkinan kalau masih sepi, kalau nggak sideways cenderung turun ya. Jadi hati-hati untuk IHSG besok Jumat. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama ini kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini naik ya, untuk BBCA naik, tapi secara teknikalnya masih cenderung bergerak sideways ya, di area sini-sini aja. Hari ini naik 0,83% ke level 9125 untuk BBCA. Agak nanggung ya kalau mau entry untuk swing atau scalping ini agak nanggung. Jadi kalau untuk investasi sih nggak masalah ya, kalau tujuannya untuk jangka panjang beda cerita. Tapi kalau untuk scalping atau trading swing mending nunggu momen yang bagus. Misal di dekat area support-nya ini, atau break di atas 9250 dengan volume yang bagus. Nah, itu kesempatan kalau mau entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBCA tanggal 12 Juni, asingnya net
buy, cuma 35 M aja ya, belum terlalu banyak dan hitungannya nilai transaksinya sepi, 375,3 M. Jadi ya hitungannya hari ini BBCA cenderung sepi, nggak terlalu ramai, sepi malahan ya, di bawah 400-an M. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA hari ini tanggal 12 Juni secara keseluruhannya RX AK versi asing nih yang masuk, RX AKCC ya. Dan yang keluar juga sebagian asing BKAG, cuman lebih banyakan yang masuk sih. Untuk lokalnya sendiri net sale dan sebagian retail keluar ya, walaupun nggak terlalu banyak. XC, YP, XL, CC yang mungkin yang bikin harga BPC hari ini bisa rebound walaupun cuma 0, sekian persen ya, 0,80%. Untuk besok, kalau masih sepi ya mungkin pergerakannya nggak terlalu volatile ya. Mungkin kalau naik mentok di 9250 kalau sepi. Tapi kalau rame ya bisa breakout sih. Kita lihat aja IHSG-nya gimana. Biasanya di awal market itu udah kelihatan ya. Kalau di awal market itu sepi ya bisa dicek untuk mungkin kalau pakai Stockbit itu bisa dicek di apa ya? Ada pokoknya. Di total nilai transaksinya, kalau nilainya itu kecil ya berarti cenderung sepi untuk IHSG besok. Jadi di awal market pun sebenarnya udah ada indikasi biasanya ya, kalau rame kelihatan, kalau sepi kelihatan. Jadi mungkin bisa pantau itu. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Ya pantau aja masihan resistnya di 9250 kalau naik, tapi kalau merah ya mungkin kalau IHSG nggak terlalu rame ya cenderung sideways seperti ini untuk pola BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BBRI hari ini juga nggak terlalu banyak pergerakan. Tadi naik pun cuma mentok di 4.100. Habis itu lanjut turun lagi di harga penutupan yang kemarin 4.070. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini juga BBRI nggak terlalu rame, cuma 400-an M kalau nggak salah ya. Tanggal 12 Juni. Ya, 463 M dan net sell 56,7 net sell aslinya. Bank BRI hari ini tanggal 12 Juni secara keseluruhan yang yang distribusi asing ya, RX, BKCC, cuman yang nampung juga asing ya, yaitu AKZP versi asing. Tapi distribusinya lebih gede ya, lebih gede. Dan untuk lokalnya sendiri net buy AZ paling banyak 35 M dan sebagian investor retail juga hari ini masuk lagi di Bank BRI, XL, kemudian XC, SQ, EP, PD. Jadi mungkin untuk besok sih untuk Bank BRI untuk besok tanggal 13 Juni ya, lebih condong turun mungkin ya di awal market. Jadi ya ya kalau mau masuk untuk jangka panjang disclaimer, cuman kalau untuk swing atau scalping mungkin nunggu volumenya rame atau ketika berada di momen yang bagus secara teknikal, supportnya ada di 3880. Mungkin kalau bisa dikasih kesempatan turun sampai mendekati area supportnya ini, nah itu kesempatan yang bagus buat entry mungkin ya. Jadi potensi capital gain-nya gede dan kalau mau antisipasi resikonya nggak terlalu gede ya kalau bisa entry di dekat area support. Tapi kalau di pertengahan jalan ini antara support sama resistance malah IHSG-nya hijau dan Bank BRI ada potensi rebound, ya disclaimer juga kalau mau entry. Kalau rame ya nanti target price-nya di 4.200 kalau untuk trading. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri lanjut turun setelah kemarin gagal breakout ya. Jadi yang udah taking profit kemarin ya santai aja dulu. Apalagi besok hari Jumat kan ya. Mending jangan terlalu tergiur buat entry kalau harganya masih nanggung. Siapa tuh masih ada potensi turun lagi ke 5 ribuan ya. 5.025, 5.000 itu malah kesempatan yang bagus buat masuk lagi di saham Bank Mandiri ya. Semoga aja bisa paling nggak mantul naik seperti ini. Semoga aja.
Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, Bank Mandiri tanggal 12 net sell 20,7 M dan nggak terlalu ramai juga, sepi. Nilai transaksinya cuman 375 M ya, jadi udah sepi di distribusi asing walaupun cuma 27 M. 20 M ya, 20,7 M. Jadi untuk besok misal Bank Mandiri ini, misal IHSG-nya nggak mendukung, tapi ya mending wait and see aja dulu untuk saham Bank Mandiri ya. Mending simpen cash ya ketika liburan, jadi tenang daripada ambil posisi was-was. Apalagi baru diamankan profitnya ya. Dinikmati dulu, mungkin sebagian di withdraw buat jalan-jalan ya. Kalau kita lihat di sini hari ini tanggal 12 hitungannya yang keluar asing juga AG ya 65 M, bahkan untuk AG versi asing ini 100% jualan. Yang nampung juga asing BK, YU, BB, cuman enggak sebanyak asing jualannya sih. Untuk lokalnya sendiri sebenarnya hari ini retailnya keluar ya, XL, XCNI, PD, EP Netsel. Jadi untuk retailnya keluar. Ya mungkin kalau nggak turun cenderung sideways ya. Lihat IHSG-nya aja, kalau rame bagus, cuman kalau sepi mending wait and see untuk Bank Mandiri besok. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya, yang hari ini lanjut turun dan nyentuh supportnya ya. Supportnya nyentuh hari ini, apakah besok bakal dijaga atau enggak ya? Ya kita lihat besok ya di awal market gimana. Pantau aja, masih pantau ini sih 3140 tadi dijaga di area support. Mungkin yang udah terlanjur entry ya berdoa aja besok bisa rebound naik, tapi kalau misalnya langsung jebol di bawah 3140, yang udah entry kalau nggak mau diantisipasi ya jangan buru-buru buat average down aja ya. Jadi nanti kalau mau average down lagi ketika ada momentum yang bagus. Ini sih close pas di area, ya bukan di area sih, di dekat area support tapi nggak sampai jebol ya, masih dijaga untuk hari ini. Kalau kita lihat asingnya sih masuk hari ini di saham Antam ya. Hari ini asingnya masuk tapi belum terlalu banyak, nggak sebanyak yang kemarin. Asingnya ya masuk ada AK, BK, dan kedua broker ini cenderung scalping hari ini di saham Antam walaupun net buy ya. AK itu nilai transaksinya 200 M, tapi net buy-nya cuma 28 M aja, jadi sebagian trading. Kemudian BK-nya juga net buy cuma 20 M aja, padahal nilai transaksinya 103,7 M. Jadi ya scalping juga. Untuk asingnya yang keluar, KZY lebih banyak yang masuk sih. Untuk retailnya coba gimana hari ini? Retailnya sebagian masuk juga ya. Jadi mungkin mereka ambil di area support ya, cari momentum. XL, XC masuk, YU masuk paling banyak ini 53 M, dan yang keluar YP, ZP, OD. Ya berharap aja besok bisa rebound atau paling nggak jebol support ya. Semoga aja. Kalau kita lihat dari awal minggu ini masih cenderung diakumulasi asing soalnya. Ya ada KZ yang akumulasi 132 M, kemudian BK akumulasi 98 M. Untuk hari ini KZBK-nya gimana? BK-nya masih nambah muatan, sedangkan untuk KZ-nya keluar 12 M-an aja. Jadi masih hold lumayan banyak untuk minggu ini KZ versi asing di saham Antam. Atau aja level ini sih. Ya misal yang tadi entry ya semoga aja besok naik. Cuman kalau misal jeleknya langsung jebol di bawah 7140, jangan buru-buru buat average down ya kalau nggak mau diantisipasi. Oke, itu untuk saham Antam ya, pantau aja area supportnya tadi. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini BRMS tanggal 12 Juni ditutup masih hijau dan asingnya juga masih net buy paling banyak ya di saham BRMS. Terus akumulasi ini ada sentimen apa sebenarnya di saham BRMS ya? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Atau coba kita cek di sini. Ada sentimen apa sejauh ini di saham BRMS? Kalau kita cek di investing, apakah update atau enggak ini untuk beritanya? Ya, produksi emas di Indonesia lebih murah dari rata-rata global berapa sih? Agak heran ya, kalau
seingat saya ya, dan setahu aja, nggak pasti. Rata-rata itu di 1.200 sampai 1.300 per troy ounce. Per ounce. Ini per ounce atau per troy? Per troy ounce ya, bukan per ounce. Jadi 1 ounce itu kan 100 gram. Tapi kalau troy ounce itu 14, sekian gram. Ini kayaknya sih eh, rata-ratanya per troy ounce ya, bukan per ounce. Kalau per ounce ya beda ounce sama troy ounce. Sedangkan acuan emas dunia kan US dollar per troy ounce. Kita cek 1 troy ounce itu berapa, kok lupa. 14, troy, gimana sih nulisnya? Yang pinter ya Google, kita cek gini aja. Troy ounce 1 TR, kok lupa sih tulisannya gimana. Troy ounce satuan emas dunia. Nah, gini aja. Nah, troy ounce ya, bukan ounce. Jadi 1 troy ounce itu 31,1 31,1 gram. Jadi bukan ounce ya. Kalau 1 ounce kan 10 gram, tapi kalau troy ounce itu 31,1 gram. Ini kemungkinan sih eh, biaya produksi emas di Indonesia per troy ounce-nya itu 1.200 sampai 1.300. Jadi sudah naik lumayan, ya nggak tinggi-tinggi banget sih, soalnya setelah itu saya lihat di brosur itu belum COVID itu ada yang cuman 1.100 US dollar per troy ounce. Jadi mungkin ini terendahnya ya Indonesia katanya di 1.200 sampai 1.300. Oh, rata-rata globalnya 1.700 ternyata ya. Udah naik tinggi. Tapi kalau Indonesia bisa sangat efisiensi ini produksi emasnya. Harga sekarangnya di 3.300-an US dollar per troy ounce. Jadi jauh dari HPP-nya. Ya, jadi hitungannya sangat mahal. Mungkin harga wajar emasnya, atau ya sekiranya nggak terlalu mahal, mungkin itu di angka 2.500-an ya. Kalau bisa lagi ke area situ itu malah bagus untuk kondisi ekonomi secara global. Artinya ya sentimennya positif untuk indeks saham ya. Kalau sampai emas bisa turun di bawah 3.000. Misal harga emas pun di harga 2.500-an kan otomatis juga masih untung ini eh untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi emas ya. Oke, jadi seperti itu untuk eh, harga BRMS ya. Kita lihat untuk selanjutnya. Ada sentimen apa untuk BRMS? Nggak ada sih. Sama emiten ini bisa jadi sangat berkilau. Ya karena harga emasnya naik ya, mungkin itu salah satunya. Cuman itu udah dari kemarin-kemarin sih. Oke, itu untuk saham BRMS ya. Memiliki disclaimer untuk besok sih resistnya di 5.510 masih pantau level ini. Mungkin mau taking profit bisa pasang sell limit di area resistennya ini ya. Kalau gagal breakout itu mending diamankan aja. Sayang floating profitnya ya. Kalau misal gagal breakout. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini masih sideways ya. 1, 2, 3 hari terakhir ini setelah kemarin tanggal 5 break, tanggal 10-nya nggak terlalu banyak pergerakan sih. Berada di dekat supportnya 1450-an ya. Jadi masih pantau 1450. Kemungkinan kalau sampai minggu ini bisa bertahan di atas itu ya kemungkinan trennya masih bullish. Dan kalau bullish target price-nya di harga tertingginya. Ya bukan harga, ya di area 1.900-an lah. 1.950 sampai 2.000 ya. Itu target price untuk BRPT kalau misal masih digoreng dan bullish ya. Ya pantau aja Masian. 1450 semoga nggak sampai jebol di bawah ini untuk saham BRPT. Oke, itu untuk saham BRPT secara teknikalnya coba kita, oh ya BRMS belum kita cek ya. BRMS hari ini tanggal 12 itu diakumulasi oleh asing ada BK 96M Netbuy, kemudian ZP,
NetBuy 23,7 M. Kemudian untuk lokalnya sendiri net sell dan sebagian retail masuk, sebagian lagi keluar, ada yang keluar ya. Ya, dan harga saham ini juga naiknya nggak terlalu tinggi sih. Kalau menurut saya kayaknya ada potensi naik dulu, nguji resistnya yang tadi, tapi mungkin nggak breakout dulu ya. Jadi kalau mau diamankan bisa pantau resistnya itu. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham BRPT hari ini gimana. Tanggal 12 Juni untuk BRPT hitungannya malah di distribusi ini ada AK Netsel 46M, HP, CC, NI ya. Dan yang masuk sebagian retail ikut masuk XL, XI, EP, YP, NetBuy. Hati-hati untuk besok ya, aslinya juga ada AK yang distribusi cukup banyak 40 M-an. Ya hitungannya hari ini BRPT di distribusi asing. Asing Netsel 60 M-an, untuk lokalnya juga sebagian retail masuk sih, jadi hati-hati kayaknya ada potensi masih sideways seperti ini ya. Semoga aja nggak jebol, tapi kalau jebol di bawah 1450 yang udah floating profit mending diamankan aja ya, atau pasang trailing stop. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham MBMA. Hari ini MBMA koreksi ya, koreksi dalam, jadi gagal breakout. Mungkin kemarin yang udah diamankan atau tadi di awal market yang langsung diamankan, ya aman. Karena secara teknikal kemarin kan plus di resist ya. Hari ini pun mencoba buat break tapi gagal, ini jebol di bawah 480, jadi eh ya amannya mending diamankan aja. Jadi yang udah diamankan mungkin kalau mau nyicil-nyicil lagi disclaimer ya. Kalau mau entry lagi dengan jumlah yang lumayan ya supportnya momentum yang bagus di area dekat-dekat 420. Mungkin mendekati level ini ada tanda-tanda pullback lagi. Nah itu kesempatan buat entry. Soalnya jadi polanya mungkin akan seperti ini. Untuk saham MBMA. Coba kita cek untuk transaksinya di sini. MBMA hari ini tanggal 12 Juni didistribusi oleh asing nih, AK ya, CCYU, BK versi asing Netcell, dan yang nampung retail. CC, NI, SQ, XL, XI ya, NetBuy ya. Hiran ini pertimbangannya apa? Apakah tadi breakout kemudian cepat-cepat entry? Tapi kan ini langsung jebol support. Jadi ya kalau emang follow trend antisipasi aja ya kalau scalping, tapi disclaimer lah kalau masih hot hari ini. Dan non floating loss untuk besok kalau nggak mau cut loss jangan buru-buru buat average down aja. Karena supportnya lumayan dalam di 420-an ya. Oke, itu untuk saham MBMA. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini juga koreksi 0,21%, tadi sempat naik ya, tapi nggak terlalu tinggi, habis itu turun. Secara teknikalnya supportnya masih di 11.450. Jadi masih pantau aja area supportnya ini kalau misal minat masuk di saham Cuan ya. Momentum yang bagus buat entry ya ini dekat area supportnya 11.400-an, mungkin mendekati level itu kalau mau entry. Tapi hati-hati kalau jebol di bawah ini juga ada potensi nutup gap itu dalam banget di 10.300-an. Kalau kita cek di sini untuk saham Cuan ya. Cuan hari ini net buy aslinya nggak terlalu banyak, 6,9 M. Cuan hari ini tanggal 12 secara keseluruhannya cukup banyak retail yang masuk. YP, XL, XI, SQ, BQ ya, NI, dan yang keluar AZAIY. Ini kelihatan ya broker-broker yang masuk sama yang keluar. Yang masuk itu didominasi retail dan yang keluar bukan. Dan mereka lokal loh, jadi kemungkinan retail yang masuk hari ini di Cuan. Untuk asingnya sendiri ada juga yang masuk yaitu AK 19,5 M ya. Ya, jadi semoga aja nggak sampai jebol di bawah 11.450-an untuk minggu ini, untuk besok Jumat. Pantau area supportnya ini. Kalau mau entry bisa dipertimbangkan, tapi ya kalau mau antisipasi kalau jebol di bawah itu. Jadi resikonya nggak terlalu gede. Oke, itu untuk saham Cuan ya.
Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya, karena hari ini itu dead. Untuk besok yang perlu hati-hati kemungkinan langsung merah. Jadi kalau mau entry sih nggak terlalu disarankan ya kalau belum ada sentimen yang gimana-gimana. Mungkin pantau aja level ini, siapa tahu besok turun. Tapi di pertengahan ini ya mending wait and see aja. Yang belum punya posisi nanti kalau habis dead tapi nggak ada sentimen yang bagus, itu kemungkinan harga saham ini cenderung sideways bergerak turun seperti ini. Dan kalau mau masuk, momentumnya yang bagus di area supportnya ini 1900-an ya. Itu secara teknikal untuk saham Adaro. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini, tanggal 12 untuk asingnya masih net sell paling banyak, AK, BK, ZP, BP versi asing net sell ya. Jadi masih terus didistribusi oleh asing yang nampung XI 6 eman. Oh sorry, bukan ya. Ini XI keluar 6,8 M yang nampung ini. CP, MG, AZ, XL. Untuk KI-nya hari ini gimana? Kita cek broker KI yang terus akumulasi K, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. KI nggak banyak pergerakan hari ini. Sepi lah, nggak tampil di Adaro. Jadi hati-hati untuk Adaro besok, mending nggak usah entry. Bukan nggak usah entry sih. Ya, kalau mau entry, dipertimbangkan lagi ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Kemungkinan akan langsung jebol di bawah 2090. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini naik, bahkan cukup tinggi tadi ke 148 ya ternyata ya untuk saham Bumi. Tapi habis itu turun lagi dan close di resistnya, dan teknikanya ini agak nanggung sebenarnya ya, agak nanggung pas di resistnya. Jadi ini sedikit breakout. Ini close di 38 dan supportnya di ya ini area resist lah. Untuk besok berarti lihat aja di awal market. Kalau merah wait and see ya. Cuman kalau hijau dan rame ya itu target penggorengannya bisa ke 154. Cukup tinggi sebenarnya ya. Tapi karena besok hari Jumat ya mending cari aman aja, wait and see aja dulu di awal market ya. Kita lihat apakah ya SG-nya bagus atau enggak. Kalau enggak mendukung dan Bumi juga nggak terlalu rame, ya mending wait and see aja yang belum punya posisi. Oke, itu untuk saham Bumi. Secara teknikalnya kita lihat untuk transaksinya hari ini Bumi tanggal 12. Secara keseluruhannya retailnya masuk malah ini ya, XL, YP, XI, EPOD. Mereka masuk di harga berapa sih? 140, 142, 140, 139. Jadi rata-rata retail masuk hari ini rata-rata belinya di 140. Jadi floating loss walaupun nggak terlalu banyak ya. Mungkin sebagian ada yang masuk di pucuk ya, jadi harga sahamnya turun karena banyak retail yang masuk ya. Untuk besok sih ya hati-hati aja kalau merah. Ya kalau merah supportnya balik lagi di 126 soalnya ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Hari ini gimana untuk saham PTBA tanggal 12 Juni sempat naik kemudian turun lagi dan ini close-nya pas di area support ya. Dijaga sih. Tadi sempat turun lumayan dalam cuman ditarik naik lagi. RUPS-nya kapan tuh untuk saham PTBA itu kalau nggak salah hari ini ya, dan mau bagi dividen. Dividennya berapa mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Untuk PTBA kalau nggak salah itu 200 sekian. Nah ini ya, iya bisa ditulis di kolom komentar, mungkin yang tahu ya mengikuti ya. Jadi saya nggak mengikuti, cuman kalau nggak salah sekilas itu tadi kalau nggak salah ya ada 200 sekian ya. Jadi potensi yieldnya kalau nggak salah 10%-an. Ya mungkin yang mau, ya kalau mau scalpingan, kalau siapa tuh besok langsung naik kan, disclaimer kalau mau entry, kemungkinan sampai X-date ya, akan berada di area sini antara 2980 sampai 3180. Ya kalau mau scalpingan bisa cari momen, ini pasti momennya di area support ya, jadi siapa tuh bisa langsung hijau kan,
lumayan untuk scalpingan. Oke, itu untuk saham PTBA. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PTBA tanggal 12 hitungannya ada yang akumulasi yaitu CC ya 42M dan asing net B loh. Hari ini asingnya net B lokalnya ada yang akumulasi. Jadi kayaknya ada potensi besok naik di awal market ya. Mudah-mudahan langsung naik. Jadi yang udah entry hari ini ya semoga aja besok naik. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Toba yang hari ini naik lagi dan nyentuh resistnya ya tadi. Ini mungkin yang pasang sell limit di area resist 850 udah match, jadi bisa dinikmati dulu floating profitnya untuk besok karena hari Jumat ya mending wait and see aja ya untuk saham Toba. Ya karena untuk target price-nya udah kecapai hari ini. Untuk besok masih pantau resist, siapa tahu bisa naik lagi kan. 850. Kalau baru mau entry nggak disarankan ya, mending cari saham yang lain atau mending wait and see aja. Kita lihat untuk transaksinya hari ini Toba. Toba hari ini tanggal 12 hitungannya masih ada yang akumulasi sih. AK, CC ya, dan mereka asing. Asingnya masih akumulasi ternyata ya. Jadi ya disclaimer juga lah kalau mau entry. Cuman hati-hati aja kalau gagal break di atas 850 ya. Nanti liburannya nggak tenang. Oke, itu untuk saham Toba ya. Semoga aja bisa naik lagi kunci resistnya. Pantau aja 850-an ini apakah bisa break di atas itu atau enggak untuk besok Jumat. Oke, itu untuk saham Toba. Selanjutnya kita cek saham Fore. Hari ini naik cukup tinggi dan match ya. Target price-nya kecapai 770. Mungkin yang pasang sell limit di area sini ya untuk besok sama kayak Toba, mending cari aman aja ya wait and see. Takutnya kalau koreksi kemungkinan dalam dan nanti liburannya nggak tenang. Kita lihat untuk transaksinya Fore siapa yang goreng. Fore hari ini tanggal 12 masih ada AK yang akumulasi 9 eman dan kalau kita lihat retail juga ikutan masuk hari ini XL, YP, EP, NI, XI ya. Jadi kayaknya condong koreksi untuk besok Fore. Setelah teknikalnya juga hari ini gagal break ya. Hati-hati ada potensi merah kayaknya. Jadi ya udah floating profit mending pasang trailing stop aja antisipasi sebelum market buka ya. Jadi eh mungkin seperti itu untuk saham Fore ya, lihat di awal market kayaknya ada potensi koreksi. Pokoknya dalam banget di 600. Oke, itu untuk saham Fore dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.